Video kali ini saya akan sharing kamu ide usaha yang tidak ada matinya, yaitu adalah pertama, bisnis jualan pakaian. Jadi baju adalah kebutuhan pokok manusia. Maka apabila masih pemula, kita bisa berjualan baju karena pada dasarnya kita semua membutuhkan baju dari seluruh kalangan, mau anak-anak, remaja, dewasa maupun orang tua. Apabila kita masih baru dalam memulai bisnis dengan modal yang minim dan pengetahuan juga masih minim, kita bisa memulai dengan dropship dulu, yaitu dengan mengetahui target pasar kita. Misalnya kita ingin menarget orang berumur 15-20 nih, kita bisa menjual produk pakaian, kaos distro, jaket, dan sebagainya yang cocok untuk anak remaja. Sedangkan apabila target kita wanita yang berumur 15-20-an, kita bisa menjual gamis, hijab, dress, dan sebagainya. Kita bisa memulai dengan mengetahui target dulu, kemudian sesuaikan varian produk yang kita mungkin awalnya sedikit aja, kemudian kita tingkatkan sesuai dengan permintaan pelanggan. Walaupun berjualan pakaian ini tergolong salah satu usaha yang tidak bisa mati, kita tetap harus taktik pemasaran dan pengetahuan mengenai fashion yang sedang tren, agar kita tidak bisa kalah bersaing dengan kompetitor lainnya. Kemudian, perlu kamu ingat, apabila kita sudah mengumpulkan pengetahuan dan modal, kamu kan awalnya dropship nih, kamu bisa mengupgrade diri kamu, seller, dengan menjadi seorang reseller, ataupun kamu bisa mengumpulkan produk-produk kamu, jadi kamu menyetok sendiri dengan membeli dengan supplier kuantitinya grosiran. Dengan begitu, harga yang kamu dapat lebih murah pertama, di bagian persediaan kamu bisa kontrol sendiri dan operasionalnya. Dan juga kamu bisa mungkin juga bekerja sama dengan pabrik produsen pakaian dengan mencetakkan brand kamu sendiri. Kedua itu adalah bisnis jualan makanan dan minuman, kuliner ya. Minuman dan makanan merupakan kebutuhan yang paling pokok bagi manusia juga. Setiap kali ataupun setiap hari kita pasti memerlukan makanan maupun minuman. Maka dari itu, bisnis kuliner ini masih tergolong bisnis yang tidak bisa mati. Ada berbagai tipe bisnis kuliner yang bermodalkan kecil. Yang pertama adalah makanan berat, seperti membuka warung makan yang dimulai dari rumah. Kita bisa memasarkannya ke sekitar rumah dulu, dan mungkin ke tetangga ataupun di kompleks sekitar. Dan modalnya bisa dibilang cukup rendah, karena kita menggunakan apa yang sudah ada di rumah dulu. Jadi kamu bisa bersifat konservatif, memaksimalkan apa aja yang kamu punya dulu. Jadi gak usah keluarkan modal terlalu besar, pergi sewa ruko atau tempat. Kemudian bisnis yang kedua adalah makanan ringan atau cemilan. Hal ini juga bisa dimulai dari modal minim jika menggunakan apa yang punya kamu dulu di rumah, dan setelah mengumpulkan modal dan pengetahuan yang cukup, kamu bisa membuka ataupun membuat brand sendiri. Atau apabila kita pada awalnya udah memiliki modal dan pengetahuan yang cukup, kamu juga bisa membeli paket franchise dari sebuah brand. Jadi franchise juga masih bisa dibilang menguntungkan, karena franchise yang biasanya kamu mau beli tentunya harus cari yang udah terkenal dan memang terbukti manajemennya bagus, karena dalam segi pemasaran operasional nanti akan didukung juga. Itu ya teman-teman, bila kalian suka dengan video saya mau minta bantu kamu untuk like video ini dan juga subscribe ke channel saya. Terima kasih.